Seorang server tidak akan bisa surfing, saudaraku, tanpa adanya gelombang yang tepat. Buat saudara yang melihat gelombang sebagai masalah ya, hari ini saya berdoa saudara bisa melihat tidak semua masalah yang terjadi itu buruk. Karena seorang server tanpa gelombang dia tidak akan bisa melejit naik. Jadi kalau saudara terus-menerus melihat masalah, tantangan sebagai hal yang buruk sehingga kau hindari. You never know when is the last wave, when is the next wave yang akan membawa saudara naik tinggi. Orang yang bermain layang-layang tahu yang saya katakan saudara. Sehebat-hebatnya saudara bermain layang-layang, layang-layangmu gak akan pernah naik tanpa angin. Yang sepakat katakan amin. Saya berdoa the wind is blowing in your direction. Angin itu bertiup. Karena kadangkala banyak orang menghindari badai. I pray ada orang-orang yang bisa menari di tengah badai. Tuhan itu tidak melambangkan dirinya mewujudkan dalam banyak binatang loh saudaraku. Dia hanya menggunakan beberapa figur. Salah satunya singa. Salah satunya lagi adalah Raja Wali. Seekor burung yang bisa menari di tengah badai. Seekor burung yang tidak takut dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkan. Saudara pernah lihat, saya satu kali tertarik dengan sebuah film bagaimana burung gagak itu berani mematuk dan mengganggu burung Raja Wali. Pernah lihat itu filmnya saudara, itu menarik sekali. Raja Wali bahkan gak menggubris itu burung gagak saudara. Dia gak berusaha mencakar, dia gak berusaha untuk melakukan sesuatu. Yang dia lakukan simpel. Dia cukup terbang lebih tinggi aja. Ada di sini orang-orang yang terus-menerus merecoki saudara, terus-menerus mengatakan perkataan-perkataan negatif, terus-menerus berusaha memfitnah, menghancurkan hidup saudara. Perhatikan ini ya saudaraku, jangan termakan sehingga kau jadi kepahitan. Jangan termakan sehingga kau sakit hati. Jangan terpancing sehingga engkau emosi. Jangan jatuh dalam mengasihani diri sendiri. What you must do, apa yang kau lakukan, kau cukup terbang lebih tinggi. Engkau terus mengepakkan sayapmu. Orang lain boleh mengatakan apapun, whatever it is. Seberapa banyak yang setuju dengan saya, manusia itu mudah berubah. Hari ini dia katakan apa, pagi dia bilang apa, sore udah berubah. Itu sebabnya orang Jawa kenal esok delai sore tempe, saudara. Sorry, saudara. Pagi kedelai, sorenya udah jadi tempe. Itu bahasa peribahasa orang Jawa. Artinya apa? Manusia bisa berubah-ubah. Jangan menyandarkan dirimu pada apa yang berubah-ubah. Oh, saya berdoa, engkau cukup naik terbang lebih tinggi. Fokuskan dirimu. Jangan izinkan hatimu kena. Jangan izinkan engkau dipenuhi kekecewaan, sakit hati. Akhirnya engkau tidak bisa terbang. Buat musuh mission accomplished, saudara. Hari ini saya berdoa saudara bisa melihat apa yang saya bagikan ini. Pastor, kenapa? Karena di dalam prime time ya saudara, ada dua hal yang datang bersamaan dengan prime time itu saudara. Yang pertama, pada saat prime time, maka saudara akan melihat pintu terbuka. Saya akan membawa saudara untuk melihat kisah perjalanan pelayanan dari Paulus. Boleh saudara? Boleh ya?
Dalam perjalanan Rasul Paulus, nanti saya akan bacakan kepada saudara 3 ayat. Sama-sama melayaninya, ternyata di dalam perjalanan Rasul Paulus ada masa-masa di mana pintu itu tertutup. Kita lihat ya, kita lihat. Kolose pasalnya yang keempat ayatnya yang ketiga. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara kenapa saya membawa saudara memahami ayat-ayat ini. Kolose 4 ayat 3 ngomong gini, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Saya tanya, kalau Paulus minta jemaat di Kolose mendoakan supaya Tuhan membuka pintu, pada saat itu pintunya terbuka atau tertutup? Hah? Tertutup dong. Kalau minta didoakan supaya pintu terbuka, ya berarti pintunya masih tertutup. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Pintunya tertutup sampai-sampai Rasul Paulus itu bahkan dipenjara karena itu. Artinya saudaraku, pastor, kenapa pastor bercerita tentang bagian yang gak mengenakkan? Nah ini poin saya, kalau hari ini pintumu masih tertutup, jangan kecil hati. Rasul sebesar Rasul Paulus, tidak semua waktu di dalam hidupnya pintunya terbuka. Karena yes, ada masa, yes, ada season, yes, ada waktu. In case saudara berpikir bahwa orang-orang besar itu dalam hidupnya pintu selalu terbuka, you are wrong. Tapi yang membedakan di momen di mana pintu itu tertutup, dengar ini baik-baik saudaraku. Rasul Paulus berkata, doakan aku. Dia tidak pasif. Dia tidak diem. Dia tidak terpuruk. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Dia tidak menyerah. Saya harus menyatakan ini. Buat saudara yang saat ini engkau berkata, pastor, omong kosong dengan semua yang pastor ceritakan tentang this is my season. Kenyataan di depan saya pintu-pintu tertutup. Itu sebabnya saya ingin mengatakan ketika itu yang kau alami, jangan berdiam diri. Fight. Doa. Doa. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang menyadari doa itu salah satu kunci untuk pintumu terbuka. Berapa kali dalam hidup saya ya saudaraku, ketika saya menghadapi pintu yang tertutup, saya diajar oleh Tuhan untuk menekuk lutut saya, bukan hanya berdoa, tetapi berpuasa. Itu bukan momen-momen yang mengenakkan, tapi di momen itulah I grew strength. Di momen-momen itulah saudaraku, tahan uji saya dibentuk. Di momen-momen itu saudara tidak tahu saudaraku. Banyak orang berpikir orang-orang yang sukses dalam hidupnya selalu semua pintu terbuka. Omong kosong. Itu sebabnya saya berani berkata kepada saudara, seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus, berdoa. Saya mengatakan ini ya saudara, karena by now, saya berharap di keluarga Allah itu enggak ada lagi ya, dikit-dikit cengeng, dikit-dikit terus kenapa terjadi, oh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan. Itu udah enggak ada lagi ya saudara. Saya berharap by now, setiap kali engkau menghadapi pintu tertutup, setiap kali engkau menghadapi kendala dan masalah, justru yang terjadi, jiwa kepahlawananmu itu bangkit. Bukan lagi air mata. Saya nggak mengatakan saudara nggak boleh nangis. Go ahead, menangis itu sehat kok. Tapi saya hanya mengatakan jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan pasif. Jangan tertunduk. Jangan saudara terpaku lalu kemudian saudara do nothing. Jangan blame other people. Perhatikan ini saudara. Do not blame other people. Karena semua yang diizinkan terjadi dalam hidupmu tidak ada yang tidak sepengetahuan Tuhan. Percayai itu.
Tidak ada yang diizin, bahkan sehelai rambutmu jatuh pun. Ada lagunya toh. Aku tahu kata Tuhan. Masakah hal sebesar itu yang menyakiti hidupmu dia gak tahu? Tapi terlepas dia tahu dan dia izinkan itu. There must be a reason. Do not blame other people for that. Tapi terus fight. Berjuang di dalam doamu, saudaraku. Karena setelah itu, Rasul Paulus juga ngalami season yang berbeda ketika berpindah ke 1 Korintus. Kita lihat ya. Ayatnya yang ke-16, pasal 16, Ayat yang 9 dikatakan seperti ini. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Lihat saudara. Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Dalam bahasa Inggrisnya ayat ini menarik, dikatakan, for a great door, an effectual is open unto me. Karena ada pintu gede yang dampaknya besar, itu terbuka untukku. Ada waktunya ketika di mana pintu yang tertutup itu, saudaraku, akan ada satu pintu besar itu bisa terbuka lebar buat saudara. Dan itu mendatangkan dampak besar. Yang tidak bisa kau lihat kalau kau terus terpuruk. Kalau engkau berkutat di dalam sakit hati, kekecewaan. Kalau engkau memutuskan menyerah dan berhenti. You will never see the door open in front of you. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Yang sepakat aminnya boleh lebih keras lagi, saudaraku. Kalau mau tepuk tangan yang paling meriah.